Hari ini kita siaran. Anda masih bersama kami AM 549 Inyo Radio. Kalau dipakai tuh masuk ya. Siapa? Pak Sikin. Pak Sikin ada masuk. Mana? Jadi bukan bapak yang tadi. Oh, kira Pak Sikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Angga Sumomi Harjo di acara rekomendasi yang tentunya saya bersama dengan sahabat saya, rekan saya Kang Acai. Selamat pagi, Cang. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat. Gimana harinya? Alhamdulillah, tresna ningati. Asik. Rencana untuk Ramadan udah aman? Alhamdulillah dari pagi atau dari kemarin saya sudah ngeblas tuh yang namanya jualan hampers itu. Hampers lebaran. Ya, alhamdulillah masih di acara rekomendasi kita akan banyak berbicara tentang masalah hal-hal diantaranya ada usaha, ya nggak? Terus kemudian tips dan trik bagaimana kita bisa tahu mengenai digital marketing, kemudian inspirasi mengenai sebuah usaha. Langsung narasumbernya dari ownernya yang bisa menjelaskan beberapa hal yang mungkin nanti bisa jadi manfaat untuk kita semuanya. Dan saat ini di tengah-tengah kita, bukan di tengah-tengah ya, Di depan saya. di depan lebihnya ya, kita udah kedatangan seorang yang luar biasa karena ini produknya udah masuk ke supermarket. Dan uniknya Supermarket teknologi. Iya, luar biasa ya, karena namanya sendiri itu mirip-mirip kayak radio Inyong gitu. Iya. Tempeku, Iya. radioku, radio Inyong, radio Iya, gue. Nah, betul. mirip-mirip kayak gitu dah. Nah, ini kita akan membahas tentang tempe. Ini salah satu pengusaha tempe. Ya. Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Elizabeth. Waalaikumsalam. Saya Selamat manggilnya pagi, pagi Mbak. Sehat ya? Gimana kabarnya Mbak Eli, sehat ya? Alhamdulillah. Udah makan tempe? Hari ini Harus. selalu, iya. Luar biasa. Tempe itu ngomongin tempe dulu. Gimana Iya, kabarnya betul. Mbak? Tadi perjalanan lancar ya dari rumah ya? Lancar. Lancar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita ngomongin masalah tempe ini, kita belum ngomongin istilahnya secara bisnis ya. Ya. Kalau secara Kesehatan. manfaat kesehatan aja, kalau dari dikutip dari vivahealth.com, tempe itu termasuk bisa menjadi probiotik. Kemudian juga untuk menurunkan kadar kolesterol, Iya, Betul. betul. menjaga kesehatan tulang, terus menurunkan gejala premenopause. Iya. Setuju. Juga antara lain adalah menstabilkan gula darah dan juga pembentukan protein. Dan masih banyak lagi termasuk untuk bisa mencegah terjadinya kanker. Dan Ya. itu syarat yang mutlaknya adalah tempenya harus ada. Betul. Kalau nggak ada tempe ya susah. Nah, itu disadur dari tadi viva.com ya. Ya, Nah, viva.com. disadur dari TikTok. Ada Sambil joget nggak nih? Nah, sebenarnya ya, itu informasinya itu sama. Kebetulan saya nggak tahu kenapa ada kebetulannya ya. Karena pagi-pagi saya dapat kabar ternyata karena tempe mengandung probiotik Ya. itu dari dokter yang herbal itu loh. Jadi kalau tempe diiris-iris kayak apa ya sebutnya tuh burger ya apa? Lalu dicampur dengan kurma. kurma, Betul. itu bagus banget loh untuk orang yang punya keluhan mah ya. Iya. Satu lagi Mas Aceh. Gimana tuh? Untuk penderita hipertensi ya, Mhm. kalau dapat serangan mendadak di rumah nggak ada obat medis, itu bisa pakai tempe. Serangan mendadak. Ya, tempe mentah direbus, cincang halus, kemudian direbus, airnya diminum, itu bisa untuk menurunkan Kadar kolesterol. hipertensi. Oh, tekanan hipertensi. Kalau dari ceritanya ada yang unik juga sebenarnya Mas Angga, Mbak Elis.
tiap hari dia makan tempe, tiap hari terus setelah minggu sampai dia naik darah tuh tempe lagi. Itu beda ya. Oh. Serangan mendadak bukan serangan subuh. Ah, bukan subuh. Iya. Serangan fajar. Serangan fajar. Tapi melihat dari perkembangan pergejolakan harga ya, atau ketersediaan daripada si bahan baku si tempe itu sendiri, Iya. boleh cerita Mbak Elis ini adalah seorang owner dari brand Ya. Tempeku. Iya. Nah, Ya. bolehlah kita mengulik sedikit tentang Mbak Sejarahnya Elsa, ya. Sejarahnya. Ya kan? Di tahun berapa? Monggo biarin kita Mendengar. lebih kenal kan. Betul. Tak kenal maka tak. Tak sayang. Taruh ya. Salah ya. Jangan. Gara-gara yang kemarin ngeri nih. Ngeri saya. Aduh, ngeri. Silakan Mbak Elis. Terima kasih Mas Angga, Mas Aceh. Baik. Tempeku di Depok ini khususnya berdiri sejak tahun 1998. 98. Oh, Iya. banget dong. Pas Pas lagi huru Krisis hara. moneter. Iya. Krisis mon. Huru hara di Semanggi itu Iya. betul. Berawal saya habis menikah, kemudian langsung kalau orang Jawa bilang itu babat alas ya di Depok, berjalan, merambat, merangkak, sempat mengalami naik turun, kolaps juga di tahun 2005-2006, kami habis-habisan di situ karena kurir itu mengalami kecelakaan. Oh, iya. Dia tabrak lari sebetulnya ya waktu itu. Jadi ya itu dari situ emang usaha harus tekun yang fokus. Kita mulai lagi, fokus lagi untuk merangkak lagi. Alhamdulillah sampai sekarang udah mulai lancar lagi. Yang sempat waktu itu di-cut sama beberapa swalayan karena kita nggak rutin pengiriman ya, karena modal otomatis habis. Di situ ada beberapa swalayan yang memutuskan hubungan kerjasama dengan kami, tapi alhamdulillah kesininya dengan ketekunan, kesabaran, alhamdulillah udah mulai lancar lagi. Oke. Nah, ini pertanyaannya, waktu tahun 98 memutuskan untuk memulai di usaha tempeku ini, itu karena apa? Karena nggak ketemu tahu adanya tempe atau gimana itu? Usaha turun-temurun. Oh, usaha turun-temurun, betul, iya, Mas iya, Aceh. iya. Siap. Jadi tempe itu berawal dari bapak mertua, itu dari beliau masih muda, Oke. baru menikah, sudah mulai usaha tempe di daerah Manggarai. Oh. Gitu. Kemudian beliau menikah, hijrah ke Bandung, di Bandung juga buka tempe, mempunyai putra putri, kemudian yang paling besar sudah berumah tangga, dipegang, dilanjutkan oleh anaknya yang paling besar ya. Kemudian bapak ibu mertua hijrah ke Semarang, di Semarang buka tempe juga, dan dipegang lagi sama anaknya lagi yang sudah berumah tangga. Selanjutnya di Depok itu dipegang sama saya sama suami. Nah, ini menariknya nih Mas Angga, ini dari keturunan dari keluarga, berarti sudah mendarah, bukan mendarah daging ya, ini tempe loh. Mendarah tempe. Mendarah tempe. Ini yang saya pengen tanya ini adalah, apa yang membedakan antara, ini brandnya Tempeku ya? Iya. Tempeku dengan merek lain itu apa? Boleh tahu? Tempeku itu dari proses ya, proses produksi yang membedakan dengan tempe yang lain. Kalau tempeku mungkin ada tempe-tempe yang lain juga sama dengan tempeku, prosesnya ala Malang. Hah? Apa? Ala Malang, ala tempe Malang. Oh, ala Oke, Malang. Iya, Oke, tempe proses Malang. produksinya. Oke. Betul, karena tempe itu kan ada tempe Malang, tempe Pekalongan. Kalau tempe Malang itu diproduksi dengan 2 kali perebusan. Oke. Sedangkan tempe Pekalongan itu hanya 1 kali perebusan. Gitu. Itu yang membedakan, akhirnya di hasil tempenya berbeda. Berbeda. Gitu.
Oke, rasa stroberi apa gimana? Tempenya? Nah, ini pertanyaannya lagi. Varian di tempeku apa aja tuh? Varian banyak untuk olahan-olahannya. Untuk tempe mentahnya sendiri mungkin dibedakan dengan hanya bentuknya saja. Dari tempe kotak yang besar, ada tempe mendoan, tempe bungkus, tempe bulat. Itu untuk tempe mentahnya ya. Kemudian untuk varian olahannya kita ada tempe kuning. Tempe kuning itu udah diungkep kuning. Kemudian tempe bacem juga diungkep bacem yang konsumen tinggal menggoreng. Kemudian yang siap saji itu siap konsumsi ada tempe orek, tempe kering itu kombinasi dengan kentang. Kemudian ada rica-rica tempe, ada rolade tempe, brownies tempe. Hah? Yang lebih Dan mendunia itu tempe alright. Alright, hah? Tempe apa? Alright. Tempe orek. Itu yang mendunia. Ya. Bisa Ini aja. aku udah ngitung nih 24 tahun loh perjuangan luar 24 tahun. Ini ini yang semua pendengar biasanya pendengar akan lebih apa istilahnya ya. Oh, masa sih dengan tempe bisa bertahan 24 tahun misalnya ya. Saya mau tanya Mbak, sebetulnya dalam 1 tahun itu berapa omset kalau boleh tahu? Tanya omset. Iya. Langsung nembak omset ya. Beneran. Loh enggak Beneran. beneran karena kan kita kan mau inspirasi kan, Nah. sehingga sebetulnya Oke. ini kan bukan orang yang jualan tempe biasa loh. Omset itu berarti kita arahnya pemasarannya udah sampai mana dulu, Mbak? Jabodetabek, Sehingga- supermarket kan? Iya. Paling jauh mana? Ukraina atau gimana? Baik. Kemana? Dari Alfamidi itu dikirim di di Alfamidi ini ya, Tajur ada. Cuman kita kan kirimnya langsung ke gudang induknya. Jadi untuk ke cabang-cabangnya itu wewenang mereka. Oke. Jadi saya nggak. Mantap. Ya itu masuk sudah besar, sudah Hmm. kerjasama dengan supermarket Sudah. besar. Bahkan Gitu. menjadi Berarti kan kalau dari kualitas tempe tidak dipertanyakan lagi. tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi. Tidak pertanyakan. Jangan tanya. Iya, tidak ditanyakan Tidak. lagi. Iya. Tidak Keren. diragukan lagi. Tidak. Tidak tahu. Tidak tahu, tidak tempe. Ini tempe, ya. Ini bukan. Nah, akhirnya ke omset. Sebenarnya bukan ke omset sih. Produksi sebulan. Iya, itu- betul. Berapa ton lah? Untuk cabang yang di Sawangan, Oh, ada berapa cabang emangnya, Mbak? Kaget saya ini. jangan. Iya, iya. Nggak, Ada- baru 2. Baru 2. Ya. Satu cabang itu berapa ton proses untuk bikin tempenya? Kedelainya lah. Untuk Kedelai apa keledai? kedelai. Kedelai. Kedelai ya. Kalau keledai itu bahaya. Daging. Susu ya? Iya. Satu hari untuk yang di Sawangan itu antara 50 sampai 70 kilo Sekali proses. sehari ya. Sehari kalau ada 30 2 kilo. ton. Berapa? 2 ton. 2 ton. 2,1 iya, Iya. serius. 2 ton satu bulan. Iya. Luar biasa 2 ton 2 satu ton lebih bulan, lah. 1 tahun. 1 tahun itu berarti 24. Hmm. 24 tahun berarti ya dengan kali aja. 40 lebih ya? Iya. 40 lebih ton loh. Iya. Tempe itu. Kedelai. Kedelai. Wow. Kedelai kan kalau diproses setelah perebusan itu beratnya akan bertambah. Tuh. Ini yang menarik. Nggak menyusut ya. Biasanya Iya, kalau kita produksi, bicara habis itu kan bawang- menyusut ya. Betul, Malah ini bawang bertambah merah, ya. bawang goreng, keripik karena Menyusut. itu pakai proses penggorengan, Iya, maka betul. menyusut. Pakai proses perebusan itu menambah. 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 Oke. Kayak badan Om Aceh ya. Asik. Jadi misalnya dia 2 ton bisa lebih ya. Lebih. Sama temen jadi berapa persen? Iya. Ya kalau dihitung omset banyak lah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dan itu apakah juga dipasarkan ada reseller gitu kali? Ya, Emang nggak boleh kasih bocoran? untuk omset 1 bulan kisaran Umum kita bicara kotor kan, iya umum. kotor 50 minimal 50. Alhamdulillah. Mini- Omset eh, kotornya 50 juta. Jualan tempe doang, Karena kalau- bos. Itu bersihnya bisa 75 Iya. juta. Jualan tempe doang omsetnya sebulan 50 paling kecil. Iya. Tempe, bos. Tapi Berarti kalau kan swalayan kan Maaf. kita sistemnya konsinyasi ya. Oh, iya, berarti kan dalam artian mau bisnis apapun ya, kalaupun kadang-kadang orang
kok cuma tempe. Cuman ini kalau ditekuni dengan baik, hasilnya kan bisa luar biasa loh. Iya. Dan hasilnya tuh kenapa luar biasa? Karena juga biasa di luar juga proses masarinya juga. Oh iya. Saya ini kalau Bang Cek ngomong suka ambigu saya. mau kemana arahnya? Iya. Apa sih yang membuat Mbak Elis tetap semangat di tempe gitu? Kan 24 tahun kita loh. tahu ya, setelah 24 tahun kita tetap bertahan. Itu harga kedelai kan naik turun naik turun gitu ya selalu ya. Iya. Fluktuatif ya. Fluktuatif lah ya. Betul. Dan kedelainya itu apakah sebagian besar ada yang impor atau lokal sih? Kedelai kami selalu pakai impor. Oke. Karena kalau lokal, Harganya ya iya betul. Harganya jauh lebih mahal. jauh lebih mahal. Di saat sekarang kedelai impor melambung, Oke. nah kalau pakai lokal jauh lebih Lebih lagi ya. begitu. Jadi harga tempenya nanti berapa gitu ya? Iya, tapi murah loh. Ini kira saya mau dibawain sampelnya dari kemarin nggak dikasih. Masya Allah. OTW kali ya? Masalah sih. Saya udah chat pagi, siang, sore, malam, subuh. Oh, luar biasa. Kayaknya macet ya. Karena tempe itu kan butuh berapa hari sih dari kedelai sampai jadi tempe gitu berapa hari Mbak? Karena tempe fermentasi ya, dari kedelai mentah sampai jadi tempe itu 4 hari. 4 hari untuk satu ukuran tempe tuh rata-rata standarnya berapa sih? Berapa senti itu? Itu berapa butir kedelai sih? Bisa dihitung nggak? Belum nyoba. Oh nggak nyoba gitu ya? Oh, Nggak jadi jualan, nggak jadi jualan. Mau Kalau nyoba. ngitungin berapa kedelainya. Kelamaan gitu ya? Iya dong. Ya siapa tuh ada standarnya standar gram kali ya? Iya, beratnya kalau gramasi ya. Gramasi. Kalau banyaknya kedelai, saya minta tolong Mas Aceh aja Oh, ya. iya. Ini kan berarti udah sistematis, sudah tersistem kan ya. Sudah lebih enak. Dia udah ini usaha yang kalau Mbak Elizabeth jalan-jalan muter-muter mana aja ke dunia itu udah bisa dilepas. Betul. Alhamdulillah. Ya kan, makanya ini kita perlu banyak korek rahasianya apa. Di segmen kedua aja jangan dibahas sekarang. Ini belum nanya banyak bentar lagi. Buru-buru Nah, amat. tahan dulu, tahan dulu. Episodenya ya? Oh, Iya dong, kita Oke. masuk segmen kedua nanti kita Siap. akan banyak ngobrolin soal bagaimana Mbak Elizabeth dengan tim bisa bertahan selama 24 tahun Plus sekarang masa pandemi kan lagi buat. pas masa pandemi. Bisa terus eksis dalam Amin. usaha tempenya, bahkan sudah masuk ke dalam supermarket yang Betul, besar. betul. Ya ini mudah-mudahan bisa menjadi istilahnya apa ya? Inspirasi buat jenengan semua yang dengerin di Radio Inyong. Jangan kemana-mana ya, tetap di rekomendasi. BNI Agen Patna. Apa? Siap ya. Oh, kita pakai. Tiga, dua, satu. Kembali lagi di 549 AM Inyong Radio, radionya Inyong direkomendasi. Masih dengan saya dan juga Kang Acai, dengan orang yang luar biasa, Mbak Elizabeth. Setelah 24 tahun menjalani usaha tempenya, nah ini membuat saya itu apa ya, penasaran. Apa sih yang bisa bikin jenengan ini bisa bertahan selama 24 tahun menjalankan usaha tempe, bahkan gak cuma bertahan, berkembang sehingga bisa masuk ke skala supermarket. Ini kan berarti kualitas dan rasa tempenya juga
sudah tidak dipertanyakan. Semoga Mbak Elizabeth. Iya, baik Mas Angga. Untuk mempertahankan usaha kami selalu menjaga kualitas, itu yang utama. Walaupun harga kedelai makin melambung, kami belum bisa menaikkan harga jual produk, tapi kami tetap menjaga kualitas. Itu prinsip kami ya. Jadi berkaca pada diri saya sendiri, karena kalau saya beli sesuatu nggak enak itu ya kecewa pastinya. Ya, betul dong. Apalagi makanan ya. Kalau Ya. makanan kan taste itu kan perlu ya. Betul. Jadi itu yang utama, jaga kualitas, kemudian fokus, dan satu lagi saya itu selalu mencintai apapun yang saya kerjakan. Gitu. Jadi jangan dijadikan beban. Jangan sekedar jadi ini harus gue kerjain nih, kerjaan gue nih, enggak. Jadi segala sesuatu apapun pekerjaan yang saya kerjakan itu ya harus saya cintai. Oke. Itu kuncinya. Pertama, jaga kualitas produk. Walaupun harga bahan pokoknya kadang-kadang naik turun ya. Iya. Kalau turun sih senang ya. Kalau naik ini yang bermasalah. Yang kedua adalah mengerjakan sesuatu selama 24 tahun kalau tidak dibarengi dengan cinta dengan pekerjaannya, itu mustahil. Ya. Oke, pertanyaan saya lagi. Ini berarti bagus nih, ntar lu belum selesai saya. Belum nanya saya. Sama tempe aja cinta apalagi sama pasangan. Karena kan pasangannya kan dari Tempe. tuanya memang pengusaha. Oh iya. Iya. Ini ngomong-ngomong harga tempenya kalau dibanding sama anggapnya kalau suka keliling kan depan rumah tuh. Ini nggak bawa produk sih kalau nggak makan di Kita sini. ngebayangin nih. Iya. ngebayangin. Ini PHP nih kayaknya dia. Itu harganya masuk ke dalam mana? Yang sama atau agak middle atau premium gitu? Sebetulnya middle sih. Middle. Kalau dibanding, ini mindset dari masyarakat ya. Kadang yang saya sedikit bikin sedih. Tantangan ya. Iya. Mereka ngelihatnya itu yang udah yang paling itu Harga segitu mahal ya. nih, mahal nih gitu kan. Padahal dengan kualitas yang kami punya untuk harga sekian itu sebetulnya nggak seberapa ya dibandingkan dengan, mohon maaf bukan menganggap rendah tempe yang di luaran sana, tapi memang kami punya kualitas dan itu bisa dibuktikan dari rasa mentahnya saja. Itu sudah berbeda dengan tempe lain gitu. Nah, beberapa waktu lalu saya menemani UMKM dampingan itu ke pengemasan kaleng. Ada rencana untuk dikalengin gitu? Maksudnya tempe rasa buah. Bukan kaleng-kaleng, tempenya nih. Tempe kalengan. Iya, tempe kalengan. Emang bisa ya? Bisa aja sebetulnya, seperti ada beberapa makanan ya yang dikemas di kaleng, kepengen sih. Karena memang kalau dikalengin berarti tempe yang mungkin segmentasinya sudah mulai ke arah premium atau orang-orang yang pengen misalnya ekspor ekspor gitu. Mau ke Panjat Tebing, camping. Iya. Serius? Oh iya. Bisa dibawa kayak Iya. nasi itu ya. Itu nasi. saya penasaran rasa tempe oraknya pedes manis apa pedes gimana sih? Mas Angga lagi belajar ngebayangin ya? Oh, enggak nih, saya Bayangin mau- manisnya kayak saya ya. Oh, aduh. Sama ini Gawat Ya. kalau gitu. yang aku tahu ada spesialnya juga waktu masih Bapak Kepala Dinasnya Mbak Fitriawan juga menjadi Kepala langganan dinas dari di KUM ya. DKUM Kota Depok itu apa mangut ya apa? Ya, ini agak melenceng dari tempe. Itu tempe juga bukan sih? Itu sayur khas Semarang sebetulnya, tapi di dalamnya juga Ada tempe? ikut sertakan tempe juga. Oh. Tahu, tempe, kemudian yang khasnya itu ikan asap. Seru nih kalau kita buat workshop tempe ya. Oh, Nah, banget. boleh. Banget. Jadi Tapi di- nanti tagline-nya maksudnya workshop tempe yang mau jualan tempe. Jadi dia bisa kalau yang buat- aku lihat nih ya, nih bikin Mas tempe Angga bisa nih. buat jualan sendiri kan? Oh iya. Kan ada bisa. juga tuh kalau kita lihat di marketplace yang hijau apa yang oranye itu suka ada workshop minimalisnya misalnya
kalau kamu mau bikin tempe dengan hanya harga sekian pun kamu bisa bikin tempe secara minimalisnya ya. Bisa. Karena ada ragi, Mm-mm. tepungnya, terus biji kedelainya diolah, jadi deh tempe. Iya betul. Itu kalau mau lebih detail lagi di YouTube podcast Info Viral Today Podcast itu Siap. ada infonya itu karena juga Udah. makanan dari Mbak Elizabeth juga Iya. ya. Betul. Mm-mm. Ya, kapan kita ke itu Nah. pabrik? Ke Iya. pabriknya Mbak Elizabeth. Iya, menarik karena di pabriknya oh nih ada telepon ya. Nah pertanyaannya begini, apa sih yang membedakan antara tempe yang dialas pakai daun pisang sama plastik bening sama yang dari lapisan emas, itu bedanya gimana? Ada emang? Siskapel. Wah gawat, gawat. Bisa buat mahar itu ya. Ngeri. Harga daun pisang mahal kan? Daun pisang. Aduh, iya. Saya juga penasaran itu. Apa yang beda? Soalnya kadang-kadang beda rasa atau yang gimana? di daun pisang itu lebih enak, Pasti. apa yang di plastik lebih enak? Atau daun pisangnya sebenarnya bisa dimakan juga atau gimana? Saya nggak paham. Iya benar. Kalau bisa dimakan enggak sih, Enggak ya? tapi yang pasti lebih enak pakai daun pisang karena dia kan makhluk apa? makhluk ciptaan Tuhan. Bukan Organik. ya, Organik. bukan bikinan pabrik ya. Hmm. Itu dari aromanya lebih khas, kemudian dirasa lebih gurih. Kalau Kalau yang yang daun. kalau yang kemasan yang Mbak Elizabeth, yang tempeku ini. Tempeku ada plastik, ada kemasan daun. Tapi rasa berbeda itu berarti. Secara apa ya, beda dikit. Memang kalau yang daun itu kan digoreng terus mentahnya udah bau-bau daunnya kayak lontong gitu ya. Oke. Bau daun gitu. Dan tempe itu nggak hanya digoreng aja, direbus juga ada kan? Iya. Nah, direbus. Nah itu untuk para perempuan-perempuan ya yang nggak pengen cepet menopause, hindari makan tempe dengan proses digoreng. Oh ya? Begitu. Oh. Iya. Saya tuh berarti nggak boleh ya? Hampir menawarin Mas Angga goreng. Takut bos. Iya. Menopause. Menopause gini. Memang Iya. sih sebetulnya lebih, apalagi di saat sekarang ini ya, minyak goreng lagi melambung. Tempe kalau direbus Rebus. itu selain hemat minyak juga lebih sehat pastinya Oke. untuk siapapun sih. Tempe bacemnya direbus, dikukus enak ya? Udah ada rasanya itu kan? sudah proses perebusan ya. Buat tempe langsung bacem dimakan itu bisa? Bisa. Enak masa enggak? Kalau yang- Jualan sambal juga nggak? Sambelnya saya sambal kecap, itu yang untuk mendoan. Oh, tempe mendoan juga jualan. Ya langsung kita ke workshopnya nih, kayaknya banyak banget tempenya Jadi nggak memang dibawa nih. Beberapa waktu lalu kan juga saya hadir ke waktu itu ada tempe mendoan Iya, ya tokonya. betul. Itu tempe mendoannya enak banget itu Mas Angga. Kalau dimakan enak banget. Ah, Serius, saya kalau dimakan ya jangan cuma dapat ceritanya doang. Apalagi kalau ditelan ya. Nah, itu. jangan cuma cerita dong. Oke, nanti kapan ya kita bawain. Goreng-goreng di sini aja ya. Nah, Biar Saya anak-anak bertanya. asik. Iya, karena Kalau goreng di sini ribet nanti Pak. gitu. Kita mau diterima jadinya aja. karena jadinya aja. Boleh. Sekarang saya akan nanya lebih dalam lagi. Boleh. Ini kan pandemi Covid ini udah 2 tahun lebih sebulanan lah ya. Ada pengalaman nggak sih suka dukanya yang bisa diceritain, terus pada saat prosesnya itu ada kendala nggak? Karena kan harus produksi terus, sementara langganan nih bagaimana nih cara nyikapinya? Boleh diceritain? Iya. Di awal pandemi omset sempat turun drastis. Karena kan di awal-awal itu sempat rumah makan nggak boleh buka ya. Nah, itu karena omset saya yang paling bagus itu dari rumah makan. Ya, dukanya begitu. Drastis turun, sempat mengurangi karyawan yang sebetulnya nggak tega, tapi mau gimana lagi gitu. Dulu berapa karyawan Mbak? Sempat ada 4, Sekarang? kemudian ini sekarang tinggal 2 itu yang di Sawangan aja. Kalau yang di sini ada 2 juga. Jadi dulu yang di Sawangan aja itu ada 4, tinggal 2. Ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu kami tetap bisa bertahan, dan sekarang sudah bisa, karyawan yang lama sudah bisa kami rekrut kembali. Pengalaman paling pahit waktu 24 tahun menjalankan usaha tempeku Mbak.
yang kayaknya udah selesai dah? Ya, itu yang tadi saya ceritakan di awal tahun 2005, 2006 itu karyawan bagian pengiriman nabrak orang sampai meninggal. Berarti itu ditanggung ya? Oh. Iya, karena yang ditabrak itu orang Bali ya. Jadi ada acara ngademnya. Oh, itu biaya. Berapa kos keluar itu? Kalau saya boleh cerita sedikit, bayarin kan kalau orang biasanya kadang kepo kan, masa sampai segitu? Ya, saya nggak sempat ngitung dengan berjalannya. Tapi lumayan pengeluarannya Ya. ya. Saya sempat jual rumah yang di Semarang. Waduh. Itu tabungan suami saat masih Muda, muda dulu. belum jadi suami. Belum jadi suami. Dan sekarang masih muda kan? Sekarang masih muda untuk saya. Menurut saya. Baik, kita akan masuk ke dalam yang lebih dalam lagi nih. Ya. Tadi kan bicaranya penghasilan terbesar itu dari rumah makan ya. Hmm. Itu agak keselak buat saya. Karena rumah makan mulu. Kalau ada minumnya pak. Kalau ada minumnya kan lebih lancar. Nah, iya bisnis itu kan ada makan dan minum maksud saya. Iya. Kalau makan aja ya keselak. Oke, sekarang kita bicara tempe. Ini supplier saat ini nggak ada kendala ya untuk harga ya. Kalau kita berani bayar mahal ya oke aja sih sebenarnya ya. Udah ada perubahan berapa gradasi harga sih selama setahun 2 tahun ini? Yang biasanya paling murahnya misalnya goceng itu sekilo misal sekarang udah jadi berapa belas ribu gitu. Itu mempengaruhi dia malannya gitu. Sebetulnya untuk harga nggak terlalu signifikan kalau menurut saya. Dari harga yang sebelum pandemi itu, kemasan paling kecilnya untuk swalayan itu dari pabrik keluar harga 5.500, kemudian sekarang 8.000. Sorry ya. Nah, 8.000. artinya ini mempengaruhi persegi ukuran potongan tempenya enggak sih? Enggak. Bagus ya? Ya, saya tetap konsisten di ukuran. Untuk kalau yang swalayan itu kan pakainya ukuran panjang lebar, ada yang kalau swalayan itu ukuran berat, itu kami sama sekali nggak mengurangi. Berdasarkan daripada saya nonton di TikTok, itu ada info orang yang curhat ini oknum lah ya, bikin tempe tapi dicampur sama pernah dengar nggak? Kertas apa kardus gitu loh? Ya betul. Ya. Itu ya yang Kan ngeri. Ya? miris juga Miris yang ya. bikin. Kenapa sih harus mempengaruhi ke kualitasnya Betul gitu? betul. Karena sebetulnya kalau untuk campuran nggak apa-apa lah ya, untuk nambahin kuantitas volume kita bisa pakai bahan makanan saja, harusnya jangan sampai bahan-bahan yang membahayakan untuk kesehatan ya. Sebetulnya untuk tempe itu yang pernah saya dengar di luar tempe Malang itu ada yang dicampur dengan rebusan pepaya muda, itu kan masih karena herbal apa ya, organik gitu ya. Makanan ya, bahan makanan. Ya itu sempat bikin takut, tapi karena saya yakin dengan kualitas tempe yang saya bikin, jadi ya. Nah ini akan menarik lagi karena kita akan bicara tadi kan marketing, sharing dan branding. Ya. Brandingnya tempeku ini berarti itu adalah garansi kepada kepuasan pelanggan. Ya. Nanti kita akan bicara lagi mengenai gimana caranya meng-create branding tempeku itu menjadi sesuatu yang kalau mau makan tempe ya tempeku gitu kan. Aduh, seperti itu. Ini Gimana menarik cara nih. Saya tak mau biarin. Gimana Mbak? Ini kan berarti tempe itu masuk dalam komoditi ya, kalau dalam bisnis ya, betul kan? Kalau dikutip dari nasional.com, kita ngomongin di tahun 2021 ya. 2021 itu harga kedelai dunia pada akhir November 2021 kemarin dia angka 12,17. Oke. Kalau di dolarin itu sekitar 446 dolar per ton. Oke, bagi 1.000. Ya, itu berarti perkisaran 4.000-an. Di Indonesia itu menjadi 7.000 sampai 8.000 per kilo. Betul nggak? Tahun 2021. Atau belinya Enggak ya? lebih dari segitu? Enggak ya?
harganya per kilo. Iya. Beli Ini kedelai ya. Sedangkan tempe saat ini berada pada kisaran 10 ribuan per kilo sampai 17.000. Mungkin karena 2021 lagi pandemi apalagi Iya, tinggi-tingginya ya. Betul. Sekarang berarti harganya lebih murah. Sekarang 12 yang terakhir kemarin saya belanja itu 12.600 per kilo. itu dengan syarat Mbak beli minimumnya berapa karung Mbak? Biasanya saya belanjaan itu minimal 500 kilo. Setengah ton. Dapat harga segitu. Betul. Ini juga ada kebutuhan kedelai nasional pada tahun 2021 dikutip dari Kementerian Pertanian itu mencapai 613.318 ton Itu berarti yang diproduksi oleh kita gitu. nasional, kebutuhan nasional, Oh, kedelai kebutuhan nasional. Ya. Tapi produksinya pertaniannya enggak di bawah itu kan, makanya ada. Ya yang enggak, ini kan hanya kebutuhan kedelai secara Hmm. nasional. Itu di tahun 2021 saja mencapai segitu. Berarti kalau misalnya ada salah satu pendengar radio yang mau mulai di bisnis tempe, maksudnya ini masih ada chance-nya. Betul nggak? Karena kan ini termasuk komoditi yang tidak lekang oleh waktu dan bahkan di dunia internasional pun sedang ramai dengan masalah tempe. Kalau yang aku lihat di pemasaran, sebenarnya juga kebutuhan pasarnya masih sangat besar. Iya. Tapi mungkin produksinya masih belum terlalu maksimal mengejar kebutuhannya itu ya. Nah, berarti kan masih chance peluangnya masih banyak, Betul. gitu kan? Masalahnya kan di sekarang ini adalah bagaimana caranya biar bisa membedakan antara produk tempe yang saya jual dengan produk yang sudah lama muncul, betul nggak? Betul. Dan itu yang membedakannya adalah dengan Tempenya brand. orang lain dengan tempeku, Ya. gitu. brandnya. Q-nya pakai Q, Q. pakai Q. Oh ya? Q. Dan itu udah Tempe Q kok di sini? udah haki ya? Rumah tempe Q. Iya. Tuh sudah haki. Ini kalau mau kepoin bisa ke website ya? Apa nama websitenya ada? Rumahtempeq.com. .com. Dan alhamdulillah berarti tempe Q ini sudah haki itu Mas Angga. Cuman nggak di maintenance. Saya bantuin boleh? Asik. Boleh? Iya, nanti RAB-nya dimungut. Iya. Kalau di Instagram juga ada Mbak ya? Ada. Oh, Instagramnya apa boleh disebut? IG-nya Ya boleh. RMH Tempeq. RMH. Tempeq. RMH Tempe Q. Yang mau RMH kepoin bisa ke Tempe Q. Instagram langsung cek it out harga-harganya sama juga kan belum siapa yang terakhir. Belum. Nah, Maksudnya? itu terakhir promosi. Iya. Kalau kan kita masih Kalau ngomong, dia udah ngomongin harga sama ini kan dia mau closing dong. Siap, Jangan dong. belum. Kita masih mau ngobrol kita masih banyak. ngomongin gimana caranya apa sih kiat-kiat tempe Q untuk bersaing di masa pandemi ini gitu. Kiatnya sih tetap mempertahankan kualitas. Itu yang pertama. Kemudian ya gencar promosi ya. Itu kita Kemana aja kalau saya boleh tahu nih, Mbak? Atau mungkin ada hampers lebaran Ramadan yang ya siapa tahu kan apakah melakukan strategi seperti itu juga. Kedelai 5 biji. Iya. Kalau tempe gitu kan. mungkin olahannya ya. Tapi selama ini belum pernah sih. Hampers belum ada. Ramadan. Belum. Gue pasarin juga nih. Asik. Boleh. Iya. Menarik loh. Bisa aja kan beli 2 gratis 5 itu menarik. Tadi nggak jadi ngomong dia strateginya apa? Oh iya. Kan tadi ngomongin. Silakan. Promosinya kemana, Mbak? Kalau swalayan biasanya memang ada waktu-waktu promosi ya. Itu misalnya kesepakatan antara kami dan pihak swalayan itu disepakati beli berapa gratis 1 misalnya. Oh gitu. Jadi pihak swalayan akan bahasanya mencas ini gimana Mbak kalau ada promo nih harganya Iya. bisa kayak gitu ya. Iya. Selalu. Jadi jual bundling ya. Iya. Supaya Beli 2 brand gratis 1. Tempe aku kan harus dinikmati dulu nih sama customer baru. Semakin banyak customer baru nanti mereka akan aware, peduli terhadap kalau mau beli tempe, kamu beli di mall atau di swalayan yang merek tempe Q aja. Iya benar. Gitu Mbak Ayu. Karena tadi pagi juga sebenarnya saya beli tempe, tapi ya bukan tempe goreng. Makanya kita mesti korek dia. Ya, Tempeku ini. tempe ya. alright. Iya. Yes.
Iya, kemarin Oke. juga di meja makan kita di rumah juga ada tempe all right. Siap. Iya, jadi ibu mertua juga masakin tempe all right, oke? Alright. Oke, seru banget kita ngobrol sama Mbak Elizabeth dari Tempeku. Kita nanti jangan kemana-mana, di segmen terakhir ada yang bikin gregetan. So jangan kemana-mana ya, tetap di 549. Radio adalah media pemersatu bangsa. Yang saya suka itu nomor umum. Saya belum tahu nomor pribadi. Nah, saya korek kan. 3, 2, 1. Oke, kembali lagi di rekomendasi Inyong Radio, radionya Inyong 549 AM dengan saya dan juga Kang Acai. Ya, Masih alhamdulillah dengan Tempeku. di sesi ketiga ini kita juga ingin informasi kepada teman-teman para pelaku usaha UMKM yang punya produknya dan ingin dipromosikan di acara radionya 549 AM, bisa menghubungi kami karena di Senin dan Rabu acaranya bisa kita promosikan usahanya. Nomor Betul. saya di 0857 4127 9015 dan di Mas Angga Atau di 02177823360, di hotline di 081293936692. Nah, alhamdulillah di perjalanan kita selama 2 bulan berjalan ini di sesi rekomendasi di hari Senin dan Rabu kita banyak menggali inspirasi daripada para pelaku usaha UMKM. Ya, betul. Nah, itu banyak inspirasinya yang bisa kita dapatkan dari perubahannya mereka berawal dari usahanya berubah hingga membesar atau bertahan atau jatuh banget. Nah, inspirasi yang hari ini bisa kita dapatkan dari Tempeku adalah apa? Ya, Tempeku kan hadir sebagai apa ya istilahnya, kalau orang-orang yang senang dengan tempe maka hadir dengan kualitas yang terbaik. Nah, kualitas yang terbaik ini juga didapat daripada tentunya menjaga kepercayaan ya, kepada para pelaku usaha, kemudian juga kepada yang belinya, pelanggan, konsumen. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ada nggak sih konsumen yang tadinya suka akhirnya jadi pengen reseller gitu? Ada yang seperti itu? Banyak. Kalau yang akhirnya mau jadi reseller itu berawal, kita kan juga buka. Saya mau. Saya juga gitu. Kalau yang di Sawangan itu sudah rutin ada kunjungan edukasi dari sekolah-sekolah. Oh, alah. Dari situ konsumen kita jadi bertambah. Berapa total Sebentar, aku menarik nih Mas Angga. Menarik lah. Ternyata workshopnya tempat produksinya Bu Elizabeth bisa dikunjungi juga oleh sekolahan, Iya, betul. workshop gitu, bisa ya? Kan sekolah biasanya ada ini ya, program dalam 1 tahun itu ya, untuk Kunjungan. ya betul, ada outing kelasnya kan. Itu kami sudah beberapa kali dapat kunjungan edukasi. Dari situ nambah nih orang tua murid, wali murid ya, Menarik. yang ibu, anak saya kemarin ini nih edukasi di sini nih, jadi mau makan tempe gitu. Yang awalnya nggak suka tempe, kemudian anaknya mau tempe, dan alhamdulillah beberapa orang tua yang mau jadi reseller juga. Wih, mantap. Pada saat outing class juga mungkin anak-anaknya juga dibawain kali Iya ya? betul. Tempe Kami gitu. bawa itu, kami beri produk tempeku, kemudian di workshop juga kami sediakan tempe yang sudah siap disaji. Kadang-kadang ada nugget tempe, gitu ya, ganti-ganti. Gitu. Keren. Menarik. Saya tetap membayangin tempenya. Iya. Kira ini bayangin Om Aceh. Ini karena sebentar lagi karena makan siang. Mas Angga Iya, tuh kalau Ya, lapar gitu, benar bawaannya udah benar. pengen gitu. Sama sih saya juga. Saya. Nah, ini kan reseller ya. Pada saat awal-awal mereka itu beli ada minimum ordernya, atau mungkin dari Tempeku memang sudah memberikan informasi di Instagramnya, di websitenya, kita bukan reseller loh. Nah, berapa sih minimum ordernya gitu? Selama ini yang jadi reseller itu mereka
tiba-tiba ngubungin sendiri yang sebetulnya kami belum cantumkan di web ataupun di IG mengenai berapa harusnya pembelanjaan mereka untuk jadi reseller. Kalau biasanya sih kita ada minimal order itu pakai nominal ya, pakai nominal 200.000 itu untuk jadi reseller. Kemudian berjalannya waktu kami olah lagi untuk satu item itu minimal 10 piece. Kita nggak susah mau jadi reseller. Minimal 10 piece untuk satu item. Ini maksudnya tempenya item itu maksudnya item jenis. Oke, iya. Oke. Untung temenan Mbak ya. Kalau nggak temenan repot ya. Menarik loh. Berarti dengan modal 200.000 aja bisa jadi reseller lah ya. Iya betul. Karena kita pengennya tempe memasyarakat. Go tempe global. Memasyarakatkan tempe dan menempelkan tempe. Iya. Mentempeku kan masalah. Oh iya, mentempekukan tempe. Iya, betul. Kalau mau jadi reseller, kemana Mbak ngubunginnya Mbak? Boleh ke nomor 0878 8298 7428. Ya, tolong yang dikepoin produknya ya. Oke. Mohon maaf, jangan. Ini sebenarnya Jangan pendengar tolong. kalau misalnya ternyata pengen langsung Nanti direbus. telepon Radio Inyong Iya. saat ini juga nggak apa-apa. Oh Ini boleh kita langsung banget. bisa ngobrol nih sama ownernya langsung nih, Iya. ya. Pulang-pulang tiba-tiba dapat orderan juga kan luar biasa. Bener banget. Nah gitu. Berarti tempeku adalah salah satu oleh kota Depok juga lah ya kalau kita lihat, karena juga para pejabat-pejabat di dinas di Pemda juga pastilah sudah menikmati daripada produk kualitasnya daripada tempe. Betul, makanya saya penasaran. Mudah-mudahan sih kita nanti akan bisa ngadain workshop ya di Radio Inyong. Dan juga mungkin nanti bisa ada tempeku bisa dijual di sini. Boleh. Menarik. Kenapa? Karena para pendengar Radio Inyong ini kalau sudah suka Doyan tempe dia. doyan tempenya itu langsung datang, Mbak. Bener. Datang ke Tempeku sini, tempeku. sama tagline Inyong Radio kan mirip ya. Apa tuh? Radio Inyong kan Oh radioku. iya, Radio Inyong itu radionya gue ya. Iya, Terus radioku tempe. makanlah Kyu. tempeku. Oh, tempe. Wah, menarik ya. Oke, Kalau mau Mbak makan Elizabeth. tempe, beli saja tempe. Iya. Tempeku ada tagline-nya nggak? Tagline-nya iya. Gimana tagline-nya? Slogannya ada nggak? Enggak. Oh belum, kita buatin lah kapan-kapan ya Bang Jay ya. Iya. Kita Udah lah, biar inilah. betul. Biar tempeku ini lebih Iya. lebih mendunia. betul. Enggak, orang itu Nasional jadi apa? ini lengket di kepala gitu iya, kan. karena branding ya. Branding dong. Thank you. Jadi Ini kayaknya gede, belum di training apa gimana? Tempeku nih. Emang tinggal eksekusi prakteknya aja sih. Kalau iklan itu kan tinggal, oke, teori udah kita laksanakan, tinggal prakteknya, karena praktek itu pasti ada cost Oke, siap. digitalnya. Kami serahkan periklanan pada ahli. Siap. Iya. Mbak Elizabeth, dari tempeku mungkin ada yang mau disampaikan buat pendengar sekalian? Terutama untuk pendengar yang ingin mencoba atau mungkin sudah mau purna pensiun, mau kira-kira usaha apa ya gitu, silakan. Ya boleh untuk teman-teman di luaran sana yang kepengen nih punya usaha, bisa belajar bikin tempe ya, bisa hubungin, kalau memang ada yang berminat bisa hubungi di Radio Inyong, nanti kita bisa bikin workshop ya Mas ya, atau nggak sulit kok bikin tempe dengan peralatan yang sederhana, bisa. Biasanya pasti jadi ya. Selama pakai ragi atau pakai soda kue? Enggak beda ya? Oh. Kita mau terusnya nggak? Iya. Oke. Ditanya lagi. Siap. Enggak. Bang Ajay, Oh. monggo. Seputar masalah tempe Ya, dan rekomendasi tempe ini menjadi rekomendasi untuk bisa Untuk dikonsumsi setiap hari. bisa dikonsumsi setiap hari. Ya, jadi ini pun bisa dipakai dengan digoreng ya, Bisa ataupun digoreng, dikukus, bisa atau ditumis. direbus emang bisa ya? Ada Rebus direbus. bisa. Ada. Oh, dengan Jadi sayur termasuk asam tempe. makanan yang bisa disajikan dengan berbagai cara. Betul. Baik, dan untuk teman-teman yang usaha seperti Mbak Elizabeth tetap semangat di masa pandemi ini, tentunya mengkolaborasikan antara yang offline dan online secara digital, perkuat brandingnya, karena dengan brand itu akan membuat yang tadinya adalah pembeli biasa menjadi pelanggan. Ya, itu aja.
Siap. Thank you banget, matur suwun sangat Bang Aceh yang masih sudah setia menemani saya di Senin dan Rabu di acara rekomendasi. Juga untuk kehadiran Tempeku Mbak Elizabeth, matur suwun sangat sudah bisa sharing kepada kita. Walaupun sedikit, dan sebetulnya saya masih ingin banyak ngobrol banyak tentang Tempeku, termasuk bagaimana cara menjalankan usaha, karena 24 tahun itu waktu yang tidak sebentar untuk menjalankan usaha dan masih juga bertahan dan bahkan berkembang. Terima kasih sekali lagi, matur suwun sangat. Mudah-mudahan esok bisa kembali lagi dengan kita ya. Oke, untuk pendengar sekalian, matur nuwun sudah gabung di kita selama 1 jam. Kalau nanti ada kurang lebihnya kita mohon dimaafkan, karena mohon maaf banyak salah-salah juga sebelum menuju bulan puasa ya. Oh iya. Kita juga minta dibukakan pintu maaf sehingga puasanya bisa lebih berkah lagi. Marhaban ya. Marhaban ya Ramadan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.